Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri, khususnya yaitu dilatasi. Nah, dilatasi itu sendiri adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala tertentu dan pusat dilatasi tertentu. Nah, jika yang didilatasikan itu sebuah bangun, maka dilatasi tidak akan mengubah bentuk bangun tersebut, tetapi hanya mengubah ukuran dari bangun tersebut. Jadi dilatasi itu bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun atau benda, namun dia tidak akan mengubah ukuran dari bangun tersebut. Nah, contoh dari dilatasi pada kehidupan sehari-hari yaitu misalnya pada saat kita mengambil foto. Nah, kita melakukan zoom. Nah, maka hasil yang kita dapatkan nanti pasti akan lebih besar daripada objek sesungguhnya. Yang kedua, misalkan kita mengamati suatu mikroorganisme menggunakan mikroskop. Nah, dengan bantuan mikroskop ini, pasti kita bisa memperbesar ukuran dari mikroorganisme tersebut menjadi berapa ratus kali lebih besar. Nah, sehingga kita bisa melihat mikroorganisme. Nah, itu tadi beberapa contoh dari penerapan dilatasi pada kehidupan nyata. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi dari gambar berikut. Nah, dilatasi tadi kan dia bisa memperbesar atau memperkecil ukuran suatu benda setelah kita kalikan dengan faktor skalanya. Nah, apabila di sini terdapat segitiga yang berwarna merah, akan kita dilatasikan dengan faktor skala sebesar 2. Nah, itu artinya 2 ini dihitung dari pusatnya. Pusat dilatasi adalah 0,0 di sini. Nah, sehingga karena faktor skalanya itu 2, maka jarak dari OA aksen itu adalah 2 kali dari jarak OA. Jadi ini 2 kalinya dari OA. Begitu juga dengan B aksen dan C aksen. Jadi ini 2 kali lipatnya. Sehingga menghasilkan segitiga ABC aksen yang lebih besar. Nah, selanjutnya apabila segitiga ABC ini akan kita dilatasikan dengan faktor skala sebesar setengah. Nah, maka nanti akan menghasilkan segitiga yang berwarna hijau, yaitu segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, di sini artinya jarak dari OA double aksen merupakan setengah kali jarak OA. Nah, jadi dia segitiganya menjadi lebih kecil. Nah, itu tadi penjelasannya berdasarkan dari ilustrasi gambar berikut. Nah, sebenarnya proses dilatasi ini ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pusat dilatasi dan yang kedua adalah faktor skala. Nah, maka karena di sini ada 2 hal penting yaitu pusat dan faktor skala, maka untuk konsep dilatasi ini kita bedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah dilatasi yang berpusat di titik 0,0 dan yang kedua adalah dilatasi yang berpusat di titik A, B. Nah, yang pertama adalah dilatasi yang berpusat di 0,0. Nah, ini bisa kita tuliskan apabila ada suatu titik A, X, Y, dia didilatasikan dengan pusat 0,0 atau O dengan faktor skala sebesar K, maka dia akan menghasilkan suatu bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita bisa tuliskan matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan dengan XY. Nah, seperti ini. Jika kita jabarkan atau kita kalikan, maka menjadi K dikalikan X adalah KX, ditambah 0 kali Y adalah 0, maka tidak saya tulis. Selanjutnya yang bawah, 0 kali X adalah 0, tidak saya tulis, ditambah K kali Y, berarti KY. Atau bisa disederhanakan juga menjadi K kali XY. Nah, seperti ini. Nah, dari bentuk matriks ini, maka bisa kita dapatkan bahwa apabila ada suatu titik
A, X, Y, dia didilatasikan dengan pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangan dari A aksen adalah KX, KY. Nah, ini kita ambil dari ini, KX, KY. Gini. Nah, yang kedua yaitu dilatasi yang berpusat di titik P, yaitu A, B. Nah, apabila ada suatu titik A, yaitu X, Y, dia akan didilatasikan dengan titik pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini kita bisa menuliskan matriksnya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan, sama seperti tadi nih, K0, 0K dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah AB. Nah, dari sini kita kalikan ini matriksnya dulu. Maka menjadi K kali X min A, berarti di sini bisa saya tulis K kali X min A. Kemudian 0 kali yang bawah berarti 0 ya, tidak saya tulis. Ini 0 kali atas berarti 0, berarti yang bawah K dikalikan Y min B. Nah, di sini ditambah dengan AB. Nah, sehingga bisa saya tuliskan menjadi K kali X min A ditambah A, karena ini A, dan yang bawah adalah K kali Y min B ditambah B. Nah, ini adalah bayangan dari X aksen, Y aksen. Sehingga bisa saya tuliskan menjadi AX, Y didilatasikan dengan pusat A, B, faktor skalanya K. Ini, maka bayangannya A aksen adalah, nih kita tulis, K kali X min A ditambah A, K kali Y min B ditambah B. Nah, ini merupakan bayangan dari titik A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dilatasi yang berpusat di titik O, yaitu 0,0. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik B min 10,5 oleh dilatasi O, min 1/5. Nah, ini artinya titiknya dia berada pada min 10,5. Nah, didilatasikan dengan pusatnya di titik O, berarti pusatnya 0,0. Min 1/5-nya ini adalah faktor skala atau K. Nah, kita ingat ini tadi yang sudah kita bahas. Nah, langsung saja kita gunakan konsep ini. Kita ambil matriksnya saja. Sebelumnya kita tulis dulu titik B dengan koordinat min 10,5. Dia didilatasikan dengan pusat 0,0, faktor skalanya min 1/5. K ini nanti akan menghasilkan B aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita mencari X aksen, Y aksennya ini menggunakan konsep matriks tadi. Nah, sehingga bisa kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan XY. Nah, K-nya ini merupakan faktor skala. Faktor skalanya tadi kan ini, min 1/5. Maka kita tulis saja min 1/5 dikalikan XY-nya ini adalah titik asal. Titik asalnya adalah min 10,5. Berarti di sini min 10, ini 5. Nah, sehingga tinggal kita kalikan saja. Min 1/5 kali min 10 adalah 2. Min 1/5 kali 5 adalah negatif 1. Nah, maka bayangan dari titik B adalah 2, min 1. Atau bisa kita tulis juga B min 10,5
jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 1/5, maka bayangannya adalah 2, min 1. Jadi langsung saja bisa kita ambil ini konsepnya. Atau kalau misalkan tidak mau menggunakan matriks, langsung menggunakan yang ini juga boleh. Jadi langsung, K-nya kan min 1/5 dikalikan X-nya. X-nya tadi min 10, berarti di sini nanti min 1/5 kali 10, min 10 berarti 2, kemudian min 1/5 dikalikan dengan 5, yaitu hasilnya min 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Diketahui lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, tentukan persamaan bayangan lingkaran L jika didilatasikan pada pusat O 0,0 dan faktor skala 3. Nah, di contoh soal yang nomor 2 ini, dia berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita mendilatasikan suatu titik, nah di sini kita akan mendilatasikan suatu bangun yang diketahui persamaan bangunnya. Nah, di sini bisa kita tulis terlebih dahulu. Jika ada L, kita tulis persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Dia didilatasikan dengan pusat 0,0, faktor skalanya adalah 3. Ini 3. Nah, maka yang ditanyakan nanti persamaan lingkarannya, bayangannya. Nah, kita ambil matriksnya terlebih dahulu. Sini ada X aksen, Y aksen sama dengan, nah di sini kan K kali XY, K-nya adalah 3, berarti langsung saja kita tulis 3 kali XY. Nah, ini sama dengan 3X, 3Y. Nah, seperti itu. Maka ini kita bisa menjabarkannya lagi menjadi X aksen sama dengan 3X dan Y aksen sama dengan 3Y. Ya, X aksen sama dengan 3X, Y aksen sama dengan 3Y. Nah, di sini karena ini adalah X dan Y, maka ini nanti kita inverskan. Jadi ini kita inverskan menjadi, kita ubah menjadi X sama dengan. Sehingga kalau ini X sama dengan, maka X aksennya harus kita bagi dengan 3. Maka X aksen per 3, di sini juga sama. Y sama dengan Y aksen per 3. Nah, setelah kita mendapat X dan Y, hasil inverse tadi, nah sekarang kita substitusikan X dan Y ini ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Tadi persamaannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Maka X dan Y-nya kita ubah menjadi ini tadi. X. Sini berarti X aksen per 3 dikuadratkan ditambah Y aksen per 3 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Berarti X aksen kuadrat dibagi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 2 maaf berarti 9 ditambah Y aksen dikuadratkan per 3 pangkat 2 9 sama dengan 4. Nah, supaya tidak menjadi pecahan, maka kita kalikan dengan 9. Maka di sini menjadi X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan, jangan lupa 4-nya juga dikalikan dengan 9. Jadi harus adil, yang kiri dikalikan 9, yang kanan juga kali 9. Sama dengan 36. Nah, maka bayangan dari L-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini adalah bayangan dari L, bisa kita tulis di sini. Saya tulis menggunakan spidol merah.
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini adalah bayangan dari persamaan lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal dilatasi yang berpusat di titik P, yaitu A, B. Nah, di sini contoh soal nomor 3. Tentukan bayangan titik E, min 2,1 oleh dilatasi pada pusat min 5, min 3 dengan faktor skala adalah 4. Nah, kita akan menggunakan konsep yang tadi. Nah, kita tulis dulu sebelumnya. Di sini ada E min 2,1, dia akan didilatasikan oleh titik pusat min 5,3 dan faktor skala 4. Maka nanti kita akan menentukan E aksennya, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, sehingga kita bisa mengambil dari sini. Kita ambil matriksnya. Sini berarti X aksen, Y aksen sama dengan, langsung saja ya kita substitusikan. K-nya di sini diketahui adalah 4. Berarti di sini 4 dikalikan X-nya berarti koordinat titik asalnya yaitu negatif 2. Negatif 2. A-nya adalah nih pusatnya ya, A, B berarti min 5. Dia dikurangi min 5, berarti dikurangi min 5. Saya tulis seperti ini dulu. Kemudian ditambah dengan A. Ditambah A, berarti ditambah negatif 5. Kemudian yang bawah ada K, berarti 4 dikalikan. Y-nya adalah 1, berarti 1 dikurangi B. B-nya berarti ini negatif 3, dikurangi negatif 3. Kemudian ditambah dengan ini negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung dulu. Ini berarti negatif 2 dikurangi min 5. Berarti negatif dengan negatif berarti kan positif. Min 2 ditambah 5. Berarti min 2 ditambah 5 adalah 3. Berarti 4 dikalikan 3 adalah 12. Ditambah min 5 berarti min 5. Kemudian ini 1 dikurangi min 3 berarti ini negatif-negatif berarti positif ya. 1 tambah 3 berarti 4. 4 kali 4 berarti 16. Ditambah negatif 3 berarti dikurangi 3. Tandanya berubah ya. Nah, ini sama dengan 12 dikurangi 5 adalah 7. Min 16 dikurangi 3 adalah 13. Nah, maka X aksen Y aksennya adalah 7, 13. Sehingga bisa kita tulis di sini, apabila ada suatu titik E min 2,1 didilatasikan dengan D, pusatnya adalah negatif 5,3, faktor skalanya adalah 4, maka dia akan mendapatkan bayangan pada titik E aksen 7,13. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 4. Nah, di sini ada suatu lingkaran L, yaitu X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4, didilatasikan pada pusat P min 2,1 dengan faktor skala 2. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan bayangannya. Nah, sama seperti sebelumnya, ini antara contoh 3 dan contoh 4 ini berbeda. Yang contoh 3 adalah mendilatasikan suatu titik, kalau ini mendilatasikan suatu bangun atau benda. Nah, di sini kita tulis dulu seperti tadi, kita tulis ini pemetaannya. Ada lingkaran L dengan persamaan X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Dia didilatasikan dengan pusat min 2,1, faktor skalanya adalah 2. Kurang panjang. Nah, maka
kita akan menentukan bayangan dari lingkaran berikut. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita ambil matriksnya. Kita tulis dulu matriksnya X aksen, Y aksen. Nah, langsung saja kita substitusikan ya. K-nya di sini sama dengan K-nya adalah 2. Berarti 2 dikalikan X-nya diketahui tidak? Tidak, karena di sini merupakan suatu persamaan, maka X-nya tidak diketahui, nih ya, maka X-nya tetap. A-nya diketahui, A-nya kan pusat, berarti ini min 2,1 yaitu A, B. Berarti dikurangi 2. Dikurangi negatif 2. Min 2 berarti di sini menjadi plus 2. Nah, ditambah min 2 berarti di sini min 2. Kemudian yang bawah ada K, berarti K-nya 2. Y-nya juga tidak diketahui, berarti tetap Y. B-nya adalah 1, berarti di sini dikurangi 1. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita sederhanakan. X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali X, berarti 2X. Ditambah 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurangi 2. Berarti 2 ditambah 2. Sekarang yang bawah 2 kali Y berarti 2Y. 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2 ditambah 1 adalah min 1. Di sini kita jabarkan ada X aksen sama dengan 2X plus 2. Dan yang satu adalah Y aksen sama dengan 2Y min 1. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan menginverskan. Jadi, kita ubah menjadi X sama dengan. Berarti di sini 2X sama dengan X aksen. Ini pindah ruas ya, berarti min 2. Maka X-nya sama dengan X aksen min 2 dibagi dengan 2. Sama juga di sini. Berarti 2Y sama dengan Y aksen plus 1. Kemudian Y sama dengan Y aksen plus 1 per 2. Nah, nantinya kita akan mensubstitusikan X dan Y berikut. Nah, nanti kita akan substitusikan ke persamaannya, persamaan lingkaran yang tadi. Ini tadi kita tulis dulu persamaan lingkarannya, kan ada X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Sehingga menjadi X-nya kita ganti ini. Maka X aksen min 2 per 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, ditambah Y-nya Y aksen plus 1 per 2 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, begini ya. Selanjutnya, karena ini dia pecahan, maka ini kita harus samakan dengan penyebutnya. Sehingga menjadi X aksen min 2 per 2 dikurangi, ini supaya bisa menjadi per 2, berarti kan ini 2 kali 3, berarti di sini 6. 6 per 2 kan sama dengan 3. Kuadrat ditambah, ini sama Y aksen plus 1 per 2 dikurangi, di sini 4 per 2. Kenapa 4 per 2? Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya kita sederhanakan. Di sini menjadi X aksen min 2 dikurangi 6 adalah min 8 per 2 dikuadratkan ditambah Y aksen ditambah 1 min 4. 1 min 4 berarti min 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, di sini
kita jabarkan. Kita kuadratkan maksud saya. Ini kan 2 pangkat 2 kan 1/4. Nah, 1/4-nya kita keluarkan. 1/4 dikalikan X aksen min 8 kuadrat ditambah, ini juga sama ya, 2 pangkat 2 kan 1/4. 1/4 dikalikan Y aksen min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, supaya ini tidak ada pecahannya, maka bisa semua ruas bisa kita kalikan dengan 4. Sehingga ini kan 1/4 kali 4, habis ya. Sisanya adalah X min 8 dikuadratkan, ditambah, ini juga habis, sisanya Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Kali 4 tadi adalah 16. Nah, maka inilah dia persamaan bayangan pada lingkaran berikut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai dilatasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.